Shalom, selamat pagi Ibu Kepala Sekolah, selamat pagi Bapak dan Ibu Guru, selamat pagi orang tua siswa kami dimanapun berada, yang sedang ada di rumah ataupun yang berada di kantor. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, dan yang bisa dikasihi di dalam Tuhan. Selamat pagi anak-anak semuanya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah. Anak-anak beribadah di rumah merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, dan ini adalah cara kita untuk merawat kemanusiaan yang di masa pandemi ini agar tidak tertular dengan COVID-19. Yuk, siapkan hati dan pikiran kamu untuk melakukan ibadah. Bisa diberikan kesempatan untuk kita saat teduh. Ya, anak-anak, mari kita menyanyi dan bisa diharap semuanya melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita menyanyi untuk Tuhan. Yuk, kita menyanyi lagu berikut ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami diberi kesempatan untuk beribadah ya Tuhan Yesus Kristus, dan kami mau mendengarkan isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Untuk itu kami mengundang kuasa Roh Kudus menaungi hati dan pikiran kami, sehingga kami Tuhan fokus kepada firman Tuhan pada hari ini. Kami serahkan ya Tuhan Yesus Kristus firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang memimpin kami semuanya dimanapun berada, khususnya untuk anak-anak-Mu yang berada di rumah, sehingga mereka benar-benar ya Tuhan memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu, yang bukan karena kekuatan hamba-Mu ya Tuhan, tetapi karena roh yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Roh Kudus yang ambil alih di dalam pelayanan ini ya Tuhan Yesus Kristus. Menyerahkan jaringan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, memberkati setiap media yang kami pakai, kuduskan dengan kuasa darah-Mu sehingga tidak ada mengalami gangguan. Ampunilah Tuhan dosa dan kesalahan kami, layakkanlah kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Bapak dan Ibu Guru dan orang tua siswa kami serta anak-anak yang bisa dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema dalam ibadah kita adalah bersatu menghadapi tantangan. Sekali lagi, bersatu menghadapi tantangan, dan Alkitab dari kitab Nehemia 4 ayat 1 sampai 23. Sekali lagi, kitab Nehemia 4 ayat 1 sampai 23. Ayat ini memang sangat panjang ya anak-anak ya. Jadi anak-anak nanti baca di rumah ya. Setelah selesai ibadah nanti anak-anak bisa membaca kembali Nehemia 4 ayat 1 sampai 23. Ada beberapa poin yang ingin bisa disampaikan, yaitu di ayat yang pertama, ayat 1, 2, 3, ayat yang keempat, ayat yang ke-7, yang ke-9, dan ayat yang ke-13. Siapa di sini kalau menghadapi tantangan seperti ini? Lihat gambarnya. Menyerah, lalu nangis.
Ayo, ada tidak? Siapa di sini kalau diejek seperti ini? Yuk, lihat di layar. Marah. Seperti itu. Marah. Ada yang mengejek. Dasar kamu jelek, dasar kamu bodoh, dasar kamu miskin, tidak berguna. Lalu kamu menjadi marah. Wajar memang kalau kita marah, tetapi marahnya itu luar biasa, meluap-luap seperti ini. Awas kamu ya. Nah, anak-anak, yuk kita belajar dari firman Tuhan hari ini tentang bagaimana kita mengatasi orang-orang yang mengejek kita, menentang kita dalam melakukan sesuatu. Yuk belajar dari firman Tuhan hari ini. Bersatu menghadapi tantangan dari Nehemia 4 ayat 1 sampai dengan 23. Anak-anak, isi dari cerita ini yaitu pertentangan melalui ejekan, ya anak-anak ya. Lalu kemarahan dan hilangnya semangat. Anak-anak bisa lihat di layar ya. Inilah isi dari cerita ini. Ada pertentangan, ejekan, kemarahan, ada hilang semangat anak-anak. Anak-anak perhatikan pada ayat yang pertama dan yang ketiga. Ayat pertama sampai dengan ketiga ya. Yaitu ketika para musuh mengolok-olok. Musuhnya siapa? Musuhnya itu adalah gubernur dari Samaria. Ya anak-anak, namanya itu Sanbalat ya anak-anak. Ada ejekan untuk Nehemia. Mereka adalah orang yang lemah. Dalam Alkitab dikatakan lemah. Tetapi setelah misalnya cek and recheck dari bahasa aslinya, itu bukan lemah dikatakan, tetapi seperti ibarat tanaman yang layu. Kalau tanaman layu itu berarti sudah tidak berguna, berarti sudah tidak berarti. Jadi Sanbalat mengatakan seperti ini, kalian orang-orang yang tidak berarti, kalian itu orang-orang yang tidak berguna, yang tidak bisa melakukan apa-apa. Itu bahasa aslinya. Tetapi Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan lemah ya anak-anak. Mereka adalah orang yang lemah, kata Sanbalat. Hasil pekerjaan mereka hancur. Pekerjaan apa? Pekerjaan untuk membangun tembok ya anak-anak ya. Pekerjaan itu mustahil dilakukan. Ya, terkadang orang akan mengejek kita ketika kita melakukan hal yang besar, ketika kita melakukan hal yang baik, orang-orang akan merendahkan kita. Mustahil kamu akan melakukan itu. Mustahil PJJ kamu nilai 100, mustahil, gak mungkin dia bisa dapat nilai 100. Selama ini juga dia gak bisa nilai 100. Mungkin ada yang mengatakan seperti itu anak-anak ya. Tapi kita belajar dari sikap Nehemia. Apa yang dilakukan Nehemia? Bagaimana sikap Nehemia? Yuk lihat di layar. Bagaimana sikap Nehemia? Yuk, anak-anak bisa ditanya, bagaimana kira-kira sikap Nehemia? Apakah Nehemia membalas? Tidak anak-anak ya. Apa yang dilakukan Nehemia ya, ketika diolok-olok, ketika diremehkan ya, Nehemia hanya berdoa. Keep pray ya anak-anak. Dia hanya berdoa kepada Tuhan, meminta pembelaan terhadap Tuhan. Jadi anak-anak, ketika kita diremehkan oleh orang lain, dianggap bahwa kita tidak mampu melakukan yang terbaik, anak-anak jangan marah ya anak-anak. Mari seperti sikap Nehemia, yaitu ambil sikap, berdoa, serahkan segala kemarahan kamu itu di dalam tangan pengasihan Tuhan. Yang saya ini punya sesuatu. Ini. Ini ada air yang jernih. Ini adalah air yang tidak jernih. Dan ketika kita mengalami sesuatu, firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, anak-anak ya. Nih. Kita tadinya baik-baik aja. Kita ingin melakukan yang terbaik. Tapi ini ada iblis yang merasuki pikiran seseorang, ya, menyampaikan kepada kita hal yang tidak baik, anak-anak, ya, masuk hal yang tidak baik ke dalam diri kita, ya.
Bahkan semakin kita diejek, semakin kita diolok-olok ya anak-anak nih seperti ini. Ketika kita diam saja, ini akan tetap seperti ini anak-anak, ya. Tapi ketika kamu menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, hati kamu tetap bersih ya anak-anak. Kamu berdoa, masukin firman Tuhan ke dalam diri kamu. Kamu tetap berdoa dan kamu harus berusaha, tidak gini. Kamu berusaha tetap melakukan yang terbaiknya, kamu berusaha tetap terbaiknya. Ya, nih kembali lagi jernih ya anak-anak ya. Seperti itu anak-anak. Jadi kamu jangan berhenti melakukan yang terbaik sambil kamu berdoa kepada Tuhan. Ini bisa terkalahkan yang tadi aku masuk ke dalam. Ketika musuh semakin jahat dan sangat marah serta merencanakan kekacauan, ya, Sanbalat dan Tobia sangat jahat dan merencanakan kekacauan. Apa yang Nehemia lakukan? Nehemia tidak diam aja setelah berdoa anak-anak. Seperti yang Miss Leni sampaikan tadi, ketika kita berdoa, kita sambil melakukan sesuatu. Nehemia juga seperti itu, ya. Dia berdoa tetapi sambil melakukan sesuatu. Ketika musuhnya semakin jahat, ya, Nehemia melakukan penjagaan anak-anak. Ya, Nehemia melakukan penjagaan. Tembok yang dibangun dijaga, ya anak-anak ya. Supaya apa? Supaya musuh tidak menyerang. Lalu Nehemia memperlengkapi dengan senjata. Nehemia juga memberikan petunjuk militer. Yang namanya militer berarti ada peperangan ya anak-anak ya. Nehemia tidak diam saja ya untuk melawan gubernur ya anak-anak. Tetapi misalnya tidak menganjurkan kepada kita untuk kita melawan gubernur kita, bukan seperti itu maksudnya anak-anak. Di sini adalah maksudnya yaitu gubernur itu adalah musuh dari Nehemia yang ingin membatalkan, menggagalkan rencana yang dilakukan oleh Nehemia untuk membangun tembok ya anak-anak ya. Jadi maksudnya bukan misalnya meminta kita melawan gubernur, bukan seperti itu anak-anak, tetapi kita melawan musuh kita, melawan setiap rencana-rencana jahat yang ditujukan kepada kita. Melawannya bukan melawan dengan fisik tembak-tembakan, bukan. Kalau waktu itu di zaman ini seperti itu, ada perang seperti itu. Kalau di zaman kita sekarang ini bukan seperti itu lagi, tetapi kita melawan dengan apa? Dengan tindakan-tindakan kebaikan yang harus kita lakukan, dengan menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, dengan menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita ya anak-anak ya. Jadi Nehemia memperlengkapi orang-orang yang di sekitar di situ ya dengan persenjataan dan juga memperlengkapi dengan memberikan petunjuk militer ya anak-anak ya. Tantangan dan rintangan itu menjadi bagian dari hidup anak-anak. Kita ini gak bisa hidup tanpa ada tantangan ya, gak ada, karena Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa langit selalu biru, ada lagunya ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, gak ada. Tuhan gak bilang gitu, langit selalu biru, gak ada seperti itu. Artinya apa? Dalam kehidupan kita ini tetap ada rintangan, tetap ada tantangan. Tetapi mari kita seperti Nehemia anak-anak ya, melakukan tanggung jawabnya, memperlengkapi dengan senjata. Senjata kita ini adalah firman Tuhan yang ada di hati kita dan kita terapkan dalam kehidupan kita ya anak-anak. Jadi kita tidak membuat dosa dengan kemarahan kita, tapi dengan kemarahan kita melakukan yang terbaik ya. Jadi tantangan itu sudah menjadi bagian dari dalam hidup manusia. Sekali lagi Miss Neni ingatkan, tantangan sudah menjadi bagian dari dalam hidup manusia ya anak-anak. Tantangan kamu apa? Tantangan Bapak Ibu guru apa? Tantangan orang tua apa? Tantangan ibu kepala sekolah kita apa? Sama semua. Yaitu sekarang ini kita sedang berjuang untuk menang dari pandemi COVID-19.
Kita berjuang dalam dunia pendidikan kita. Anak-anak juga berjuang dari rumah. Bapak dan ibu guru berjuang dari rumah dan dari sekolah. Ibu kepala sekolah kita juga seperti itu. Pengurus yayasan kita juga seperti itu. Berjuang. Pemerintah kita juga sedang berjuang, anak-anak. Apalagi dengan jaringan, ya anak-anak. Terkadang jaringan ini menghambat kita untuk meet kita lancar, ya komunikasi kita lancar. Tapi kita harus sabar, ya anak-anak. Kita harus sabar melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, mungkin anak-anak saat ini handphonenya cuma satu di rumah. Sementara ada kakak, ada adik, ya yang harus memakai handphone. Ya sabar dulu, tetapi harus tetap melakukan yang terbaik. Ya. Misalnya giliran pagi siapa, siang siapa, malam siapa. Jadi jangan menyerah anak-anak ya. Aduh miss nggak ada handphone. Jangan seperti itu anak-anak. Kalaupun tidak ada sama sekali, kalaupun jaringan kamu terputus, mari komunikasikan dengan wali kelas kamu. Komunikasikan dengan orang tua. Komunikasikan dengan bapak dan ibu guru. Kita memiliki Tuhan yang memberikan jalan keluar. Anak-anak bisa datang ke sekolah. Bisa minta izin dengan ibu kepala sekolah, dengan wali kelas, ya datang ke sekolah. Jadi di pandemi ini walaupun ada tantangan, bukan berarti kita harus menjadi mundur di dalam pendidikan kita anak-anak ya. Ketika kita menghadapi himpitan dan hinaan, apakah kita juga terus maju dan fokus kepada Allah? Inilah yang harus kita pertanyakan dalam diri kita. Ada himpitan, ada tantangan, kita fokus nggak? Nehemia tetap fokus kepada Allah. Dia sama sekali tidak berhenti melakukan yang terbaik. Nehemia mengerti bahwa mereka harus berserah kepada Tuhan dan bekerja keras, ya. Sedangkan bagian Tuhan adalah memberikan perlindungan dan kekuatan. Mereka bersatu menghadapi tantangan, ya. Bagian kita melakukan yang terbaik. Bagian Tuhan memberikan perlindungan kepada kita semua anak-anak ya. Mari kita bersatu semua untuk menghadapi tantangan di masa pandemi ini anak-anak. Anak-anak tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Anak-anak tetap melakukan tugas yang terbaik. Melakukan apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Semangat anak-anak ya. Mari yang tidak mengerti komunikasikan kepada Bapak dan Ibu guru kamu. Kalau kamu sakit, beritahu kepada orang tua kamu. Kita bersama-sama menang melawan pandemi ini, anak-anak. Kita bersama-sama menang melawan segala hal-hal yang buruk yang ditujukan kepada kita. Kalau selama ini kamu nilainya masih sering di bawah KKM, anak-anak mari semangat semua sekarang. Untuk belajar, tekun belajar melakukan yang terbaik sama seperti Nehemia. Melakukan yang terbaik ya anak-anak ya. Yuk kita bersatu menghadapi tantangan. Karena apa? Ada slogan nih ya anak-anak. Ingat gak? Bersatu kita apa ya? Ya bersatu kita dijawab. Yuk walaupun di rumah, yuk kita bersuara. Ya mari kita bersemangat anak-anak. Bersatu kita. Ayo apalagi? Belum semuanya. Ayo. Bersatu kita teguh. Bercerai kita? Ya pinter. Bercerai kita runtuh. Ya, kita bersatu semuanya. Anak-anak, Bapak Ibu guru, Ibu kepala sekolah, orang tua siswa, ya Bapak dan Mama, pengurus yayasan, kita semua bersatu ya, bangsa Indonesia bersatu melakukan yang terbaik ya untuk anak, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk negeri kita tercinta Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Anak-anak ini lihat nih, tahu kan ini apa? Ya ini adalah sapu lidi. Anak-anak lihat nih, kalau hanya satu ya ini tidak akan maksimal anak-anak ya. Tapi ketika disatukan maka ini bisa digunakan dan hasilnya bisa maksimal ya. Nih, bersatu nih. Sehingga bisa kalau nyatu ini bisa bersih ya anak-anak ya. Ini kalau digunakan bisa menjadi bersih ya anak-anak. Nah begitulah kalau kita bersatu anak-anak. Tapi
Tapi kalau kita hanya sendirian, ya anak-anak, pekerjaan kita itu tidak maksimal, ya anak-anak ya. Ya, sampai di sini firman Tuhan anak-anak ya. Kita bersatu dalam kita menghadapi tantangan, dan kita percaya bahwa di dalam kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, kita berdoa, dan pasti Tuhan memberikan jalan keluar yang baik dan memberkati kita anak-anak. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami pada saat pagi hari ini. Kami belajar dari Nehemia yang melakukan yang terbaik. Meskipun Tuhan ada rintangan, ada tantangan yang besar yang dihadapinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, namun dia tetap berdoa dan juga melakukan yang terbaik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan dia mampu menyelesaikan pekerjaannya. Kami mau belajar dari firman-Mu saat ini. Ketika ada yang mengolok-olok kami, merendahkan kami, mengejek kami mau tetap belajar melakukan yang terbaik. Kami tetap menjalankan apa yang Tuhan telah sampaikan kepada kami, visi dan misi yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau tetap ya Tuhan melaksanakan program-program yang sudah direncanakan ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mau tetap melaksanakan pendidikan yang terbaik ya Tuhan Yesus Kristus, meski saat ini masih dari rumah. Untuk itu Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan atas kami, atas anak-anak-Mu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, juga atas orang tua siswa kami. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami percaya campur tangan Tuhan terhadap kami semua, khususnya anak-anak-Mu, dan Tuhan memberikan kepintaran, kecerdasan kepada anak-anak-Mu semua, sehingga mereka menjadi anak yang terpuji, anak yang ternama, anak yang terhormat, dapat meraih masa depan mereka, masa depan yang cerah, yang penuh dengan pengharapan. Itu firman-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa masa depan cerah penuh pengharapan Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu. Waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pelajaran selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, memberkati sekolah kami, memberkati pengurus SMP BK Penabur Cimahi, dan juga Tuhan memberkati ibu kepala sekolah kami, memberkati orang tua siswa, dan kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, baik-baiklah bagi kami semua. Ampunilah Tuhan kami atas segala dosa kami, layakkanlah kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin.